Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Baik, kita masih sepertinya masih belajar secara online ya, tidak bisa bertatap muka langsung di dalam kelas. Namun kita tetap menjalankan aktivitas belajar kita walaupun menggunakan teknologi ya, artinya dari jarak jauh. Baik, ini kita sudah berada di kelas 8 ya, untuk anak bapak khususnya bimbingan bapak. Pertama kali bapak ucapkan selamat. Kemudian untuk kali ini, adapun yang kita bahas di sini adalah mengenai adab bergaul sesuai dengan kaidah agama tentunya ya, dan juga norma yang lain. Tujuan dari informasi ini adalah, layanan ini adalah untuk siswa atau anak bimbingan bapak dapat menemukan adab-adab atau tata krama bergaul yang sesuai dengan norma gitu. Seperti kita ketahui ya, adab atau istilah lain tata krama itu sama halnya dengan aturan ya. Ya tentu aturan itu atau adab atau tata krama itu dibuat agar kehidupan kita itu berjalan dengan semestinya atau berjalan dengan lancar gitu. Andaikan, bayangkan, coba kita sama-sama bayangkan, jika tidak ada dalam kehidupan kita itu tidak ada tata krama, tidak ada adab, tidak ada aturan, apa yang terjadi? Ayo, coba berpikir sejenak. Apa yang terjadi? Kacau. Kekacauan yang akan terjadi apabila tidak dimilikinya adab, tata krama. Oleh karena itu, kita mesti ya, memiliki adab atau tata krama itu sendiri agar kehidupan kita harmonis gitu, lancar, aman, tidak terjadi kekacauan. Nah, adab itu sendiri ya bisa mengikuti norma agama ya, bisa mengikuti norma atau kebiasaan setempat, adat istiadat ya, yang tentunya mengajarkan hal-hal pada yang baik ya. Kalaupun misalkan kita berpatokan pada, berpedoman pada adat istiadat, tetapi ada hal adat istiadat tersebut tidak menurut pandangan agama bertentangan, lebih baik kita ikuti dari anjuran dari agama gitu. Karena saya yakin apapun agama itu akan memberikan atau mengajarkan kepada kebaikan. Ya, adab ini sangat perlu kita pelajari, dan setelah dipelajari sangat perlu kita terapkan, kita amalkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bergaul ya, atau adab dalam pergaulan.
atau tata krama dalam pergaulan. Ini istilahnya banyak kali ya. Kita pakai satu saja, adab gitu ya. Lebih enggak ya, pakai satu adab mengenai pergaulan ya. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam bergaul ya, yaitu adab mengenai pergaulan dengan lawan jenis. Dengan lawan jenis. Tuhan menciptakan kita itu berjenis kelamin, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan ya, nggak ada yang ganda. Kalau ada yang ganda itu perlu dipertanyakan, kok bisa gitu ya, lain daripada yang lain. Adanya pergaulan ini antara laki-laki dan perempuan itu sesuatu yang wajar ya. Tidak ada, saya rasa tidak ada yang ada larangan. Wah, kita laki-laki nggak boleh bermain dengan perempuan, nggak. Jadi pergaulan antara lawan jenis itu ya, itu hal yang wajar. Tapi wajarnya itu apabila dilaksanakan sesuai dengan adab tadi. Adab baik ya, terutama adab dari agama gitu. Bagaimana contoh adab di agama? Mungkin kita akan memelihara nilai-nilai susila dan kesopanan. Karena kita berlawan jenis ya, kita perlu jaga kesopanan gitu, kesusilaan kita ya, sopan santun kita terhadap lawan jenis tersebut. Kemudian juga kita perlu menjaga nama baik kita sendiri, kemudian nama baik orang tua. Jadi ketika kita bergaul dengan lawan jenis ya, kita harus jaga nama baik kita, jangan dicap oleh lawan jenis kita, lawan kita tadi atau teman kita tadi, kita nggak beradab gitu. Itu kan memburukkan, menjelekkan, menjatuhkan nama baik kita sendiri. Nanti akan berujung kepada, wah ini nggak diajar ini sama orang tuanya nih. Jadi nama baik keluarga pun jatuh gara-gara kita tidak pandai bergaul ya. Kemudian untuk anak laki-laki ya, harus bisa menempatkan diri sebagai pelindung, pelindung bagi teman yang perempuannya, gitu. Jangan malah sebaliknya, atau kita yang jadi pengacaunya gitu loh. Jadi ketika kita bermain atau bergaul dengan lawan jenis, anggap saya contohkan, kita laki-laki bermain dengan teman kita yang perempuan, ya seharusnya, seyogyanya kita sebagai laki-laki melindungi gitu, bukan malah menjahili, menyakiti dari teman lawan jenis kita tadi. Itu beberapa contoh adab pergaulan dengan lawan jenis. Kemudian ada lagi adab pergaulan dengan teman sebaya. Ini merangkum semuanya ya, biar walau sejenis maupun lawan jenis. Apa-apa saja contohnya? Seperti ya, menghindari penghinaan. Ini istilah kerennya bullying. Ya. Karena dampak dari penghinaan ini atau bullying ini sangat besar, terutama kepada jiwanya dari teman kita yang kita bully atau kita hina tadi. Kita balikkan lagi kepada kita. Coba kita yang dibully atau dihina, bagaimana sakitnya rasanya gitu. Itu maka dari itu kita hindari untuk melakukan penghinaan terhadap teman atau bully terhadap teman. Itu contoh adab pergaulan dengan teman sebaya. Kemudian hindari ikut campur urusan pribadi teman, orang lain. Ya, urus saja urusan kita sendiri gitu loh. Kecuali kita dimintai bantuan untuk ikut campur gitu. Tapi kalau tidak ya ngapain kita harus ikut-ikutan gitu. Kalau dia punya problem dengan orang lain, ya sudah,
kita jangan nambah-nambahin gitu loh. Nah, kalau itu yang kita lakukan, kita ikut nimbrung atau campur dengan urusan orang lain, dengan teman yang lain, nah malah kita nanti yang akan berurusan dengan teman tersebut. Kita lagi yang kelahi, kita lagi yang bermasalah dengan dia. Nah, oleh karena itu, hindari ya ikut campur urusan dengan urusan pribadi teman ya. Kemudian juga ada memotong pembicaraan ya, teman lagi asik-asik menceritakan sesuatu, lantas kita langsung motong gitu. Bayangkan kalau itu yang terjadi ke kamu, pasti kamu kesel gitu kan. Ya kalau kesal, udah kamu akan meninggalkan temanmu, atau sebaliknya kamu yang ditinggalkan oleh temanmu. Nah, terjadilah perselisihan. Hindari untuk memotong pembicaraan. Lanjut, kemudian kita membanding-bandingkan ya. Jangan, hindari untuk membanding-banding. Oh, dia itu lebih baik loh dari kamu gitu. Dia tuh mau jajanin saya, mau nunjukin saya, mau belikan saya. Kamu begini begitu, berbeda sekali. Itu akan menyebabkan teman kita ilfil lah ya, nggak suka dengan kita kalau dibanding-bandingkan. Nah, itu hendaknya dihindari ketika bergaul. Lebih lanjut, menghindari membela musuh ya. Misalkan teman Anda tadi ya, ini ada kaitan dengan campur urusan pribadi tadi ya. Campur urusan pribadi. Jadi ketika ada teman Anda punya masalah dengan teman yang lain ya, sebaiknya, bukan lagi sebaiknya, harusnya kita jangan ikut campur. Kalaupun diminta untuk ikut campur, jangan memberi pembelaan kepada kedua belah pihak. Kamu bela temanmu atau membela musuhnya, hindari itu. Sebaiknya kamu berada di tengah, artinya menengahi permasalahan itu. Rangkul mereka, ajak mereka untuk berdamai. Cari titik solusinya, jalan tengahnya, ketimbang kamu membela salah satu dari mereka yang berselisih tadi. Kalau kamu mampu melakukan itu menjadi penengah, kamu akan dapat 2 teman, malah bertambah temanmu. Mereka akan menyenangi kamu. Oleh karena itu, hindari untuk membela teman-teman yang berselisih atau bertikai ya, berselisih paham. Kemudian merusak kebahagiaan juga ya. Hindari kita merusak kebahagiaan teman. Jadi teman lagi asik-asik main, kita tarik mainannya kita kacaukan gitu, asik-asik ngobrol, kita ganggu. Itu kan merusak. Itu yang bikin teman jadi kesal sama kita, akhirnya menjauhi kita. Bahkan lebih parah lagi, akan menjadikan kita musuh gitu. Jadi hindari merusak kebahagiaan teman. Kemudian juga hati-hati dengan perasaan marah ya. Tadi marah yang tidak terkendali terhadap teman, itu dikontrol gitu, hati-hati, jangan over. Ya, kalau kita kesal, kita marah sama teman, ya hal manusiawi menurut saya ya, manusiawi. Jadi wajar-wajar aja kita kalau ada sedikit problem, kita marah, emosi ya. Tapi perlu digarisbawahi, tidak berlebihan. Kenapa? Yang seyoknya ke masalah itu kecil bisa diredam, lantaran kelebihan marahnya tadi akan berdampak yang lebih panjang nanti, lebih berat. Aturannya kita bisa segera baikan, lantaran kita tadi tidak terkontrol lagi, marah-marahnya mungkin meledak-ledak, tidak terkontrol lagi ucapan kita, akhirnya
malah jadi perselisihan sepanjang waktu gitu. Jadi kontrol emosinya, marahnya kalau ada perselisihan lah antar teman gitu. Upayakan untuk meredamnya, mencari perdamaiannya gitu. Ketimbang kita marah yang tidak terkontrol lagi atau meluap-luap. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan ya, sudah ada 2 tadi, ada bergaul dengan lawan jenis, kemudian adab bergaul dengan teman sebaya, kemudian juga adab bergaul dengan tetangga. Ya. Adab bergaul dengan tetangga, ya salah satu contohnya ketika kita membunyikan mungkin musik ya di rumah kita. Perlu kita perhatikan tetangga samping. Apakah tetangga kita tuh suka musik? Kalau suka musik, oke lah, kita hidupnya boleh yang agak-agak kencang sedikit. Kalau orang tetangga kita mungkin lagi sakit gigi, kita hidupkan musik kencang-kencang, apa yang terjadi? Malah ribut antar tetangga gitu loh ya. Maka dari itu ya kita harus saling tenggang rasa, tepas selera gitu. Jadi kita pengertian lah terhadap tetangga. Kemudian berteriak-teriak gitu kan, hindari, jangan lakukan, karena ya menjadi tetangga jadi bingung juga. Ini ngapain orang sebelah rumah ini teriak-teriak gitu kan. Jadi hindari untuk membunyikan. Seperti contoh pertama tadi, hindari ya membuat berisik lah gitu. Kemudian juga membicarakan kejelekan. Nah ini lagi-lagi ya masalah mencampuri urusan orang tadi ya. Nggak perlulah kita, apa gunanya kita untuk bicarakan kejelekan orang ya. Sebaiknya yang kita bicarakan malah yang baik-baiknya gitu. Hindari untuk menceritakan kejelekan tetangga tadi. Kemudian ketika tetangga mengalami kesulitan, misalkan ada yang perlu bantuan kita, segera tawarkan diri ya. Dengan demikian nanti akan muncul rasa simpati, suka terhadap kita, senang terhadap kita tetangga. Sebaliknya kalau tetangga lagi ada kesusahan, malah kita diam-diam saja, tidak mau membantu, tidak menawarkan diri, apa yang terjadi? Malah menjadi tetangga tidak atau enggan untuk bersahabat dengan kita ya, bergaul dengan kita. Jadi bantu tetangga yang lagi mengalami kesulitan. Demikian itu beberapa adab ya yang perlu diperhatikan dalam bergaul. Adab dengan teman sebaya, adab dengan lawan jenis, kemudian adab dengan tetangga. Nah, di akhir video ini ada hadiah nih. Hadiah sedikit untuk Anda ya. Hadiah berpikir. Hadiah berpikir. Coba nanti setelah Anda selesai menonton video ini, hadiahnya begini. Kita kan sekarang nih, saat ini kan sedang belajar jarak jauh. Jadi komunikasi kita dengan teman, dengan guru itu menggunakan perangkat HP atau menggunakan aplikasi ya, via WA dan sebagainya. Nah, sekarang coba Anda buatkan 5 contoh. Pertama, 5 contoh adab berkomunikasi dengan teman. Katakanlah teman sekelas dalam grup WA ya. Bagaimana adab yang seharusnya, yang baik. Buatkan situ 5 contoh. Kemudian 5 contoh lagi adab berkomunikasi dengan
guru melalui mungkin WhatsApp atau media via HP lainnya. Bagaimana contoh dengan guru, adab berkomunikasi ya, bergaul dengan guru. Nanti tolong dibuat contoh 5 contoh tadi, masing-masing 5 contoh tadi itu di komentar, di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti Anda tulis nama, kelas, kemudian baru contoh-contoh yang saya sebutkan, yang saya minta tadi. Tulis nama dan kelas secara lengkap ya, jangan ada tambahan lagi, nama, kelas, tahun pelajaran. Nama, kelas, tahun pelajaran, kemudian baru jawaban Anda atau contoh-contoh dari adab bergaul atau berkomunikasi dengan teman dan guru di dalam kolom komentar ya, komentar di sini nanti. Itu dulu untuk kali ini. Terima kasih banyak. Semoga tetap sehat dan terjaga kesehatannya dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu, turut panas dan mampu. Kini aku bermain dengan